Oke, kali ini kita akan membahas soal CI/CD pada GitLab ya. Jadi di sini kita punya sebuah aplikasi to-do list. Ini biasanya kita menggunakan React.js. Kemudian untuk server sendiri kita akan menggunakan server dari GCP ya. Jadi di sini saya udah nyiapin ke dua server. Yang pertama itu untuk server development dan yang kedua itu untuk server production. Di sini kita pakai GCP VM Instant dengan tipe N1 standar ya untuk web servernya. Oke, jadi untuk flow-nya, oh ya sebelum bahas flow mungkin ada yang belum kenal dengan CI/CD. Jadi di sini saya coba jelasin secara singkat apa itu CI/CD. Jadi CI/CD itu adalah singkatan dari Continuous Integration, Continuous Deployment. Jadi di CI/CD adalah suatu metode untuk mengotomatisasi proses pengembangan perangkat lunak. Jadi CI, Continuous Integration, adalah proses membangun dan menguji kode secara otomatis setiap kali ada perubahan pada kode. Sedangkan Continuous Deployment adalah proses memindahkan kode yang telah melewati proses CI ke dalam lingkungan produksi secara otomatis. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya GitLab ya. Jadi di GitLab sendiri dia ada fitur repository beserta CI/CD-nya ya. Jadi di project kali ini kita memiliki 3 tahapan ya. Yang pertama itu tahapan build, test, dan deploy. Jadi di sini kita akan membagi dua lingkungan server. Yang pertama itu server staging dan server production. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk si flow-nya kita akan melakukan flow seperti ini. Pertama ini developer akan melakukan push ke branch ya. Di sini kita coba push ke feature. Kemudian dari si developer dia akan melakukan merge ke staging. Kemudian dari staging dia akan melakukan deployment ke dalam server. Di sini kita akan menggunakan teknik deployment over saya. Kemudian jika misalnya di server itu telah berhasil dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, maka si developer dia akan melakukan merge request ke repository main, dan di repository main ini akan digunakan sebagai repository untuk melakukan deployment ke dalam server production. Oke. Nah, ini untuk tahapannya. Ada staging. Di dalam staging atau main ini kita ada 3 tahapan. Yang pertama itu build, test, dan deploy. Oke, mungkin kita langsung aja ya coba untuk demonstrasikan CI/CD pipeline-nya di sini. Karena kita, oh ya pastikan juga teman-teman udah punya 2 branch ya. Ini sebelumnya saya udah buat branch. Yang pertama itu branch main dan yang kedua itu branch staging. Jadi pertama kita coba lihat kode si GitLab-nya dulu ya. Oke, di GitLab-nya sendiri bisa teman-teman lihat di sini kita akan menggunakan image Node Alpine 3.17 ya, 3.17. Kemudian kita akan melakukan 3 stage yaitu build, test, dan deploy. Nah, di sini ada banyak ya script yang akan kita jalankan. Tapi yang paling utama di sini kita akan melakukan sebuah testing, bukan testing sebenarnya, lebih ke static code analysis. Di sini kita akan menggunakan Sneak, kemudian npm audit, serta setelah itu kita akan menggunakan GitLab rules. Di sini bisa teman lihat ini ada rules jika misalnya ada commit staging. Di branch staging dia akan melakukan variabel seperti ini yang di bawah ini. Dan jika misalnya ada commit menggunakan branch main, teman-teman akan menggunakan variable di bawah ini. Jadi sebelum melakukan CI/CD kita harus melakukan konfigurasi pada CI/CD variable.
Di sini ada beberapa ya. Ada 1, 2, 3. Ada 9 variabel ya. Dan di sini kita akan melakukan pembedaan di sini ya. SSH host production dan SSH host staging. Jadi di sini kita akan menggunakan variabel yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat ya di story Medium saya gimana cara settingnya. Kemudian untuk isi variabelnya seperti ini. Untuk host production ini IP address berapa. Untuk port production ini kita menggunakan port 22 untuk SSH. Kemudian untuk user kita isikan user yang akan kita gunakan pada si server ya. Oke, kita coba trigger pipeline dengan cara manual. Oh ya, di sini kita menggunakan GitLab Runner ya, yang menggunakan GitLab Runner self-hosted. Teman-teman bisa lihat tutorialnya nanti di Medium di part 2 kalau nggak salah. Oke, kita coba run pipeline. Pertama kita coba pipeline staging dulu ya. Nah, ini kita bisa skip aja. Dan ini si GitLab akan menggunakan variabel yang telah kita setting sebelumnya. Kita coba run. Oke, kita tunggu. Nah, ini jobnya pending ya. Jadi mungkin untuk si job execution-nya ini tergantung dari spesifikasi GitLab Runner yang teman-teman gunakan ya. Oke, mungkin sambil tunggu pipeline staging, kita paralel untuk trigger pipeline di main ya. Coba pastikan kita run for branch name main, kita run pipeline. Oke, kita tunggu pipeline sebelumnya berhasil. Jika berhasil si pipeline staging, maka si pipeline main ini akan langsung tereksekusi ya. Oke, mungkin sambil kita tunggu, mungkin kita pause saja dulu ya video ini. Jadi ketika sudah beres si pipeline, karena ini akan memakan waktu yang lama, sekitar 10 menit atau 5 menit. Jadi di sini saya akan pause dulu ya videonya. Oke, jadi di sini untuk pipeline staging kita udah berhasil dijalankan. Jadi kita coba cek job satu persatu. Jadi di sini ada di stage build. Di sini ada job untuk nge-build ya si aplikasinya. Kita menggunakan npm CI. Kemudian di sini akan melakukan upload artifak ya di build. Jadi di sini bisa kita lihat untuk artifak hasil buildnya seperti ini. Dan nanti di next job selanjutnya di sini kita akan melakukan testing. Di sini kita akan melakukan npm audit dan sneak test ya. Jadi di sini juga ada artifaknya ya. Yang pertama itu ada si sneak, kita coba lihat. Kita coba cek dan ini hasilnya ya. Jadi si report dari sneak ini akan berbentuk HTML. Di sini bisa kita lihat untuk vulnerability-nya ya. Mungkin kita harus diskusi dengan tim developer untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian satu lagi kita punya npm audit. Di sini kita akan menggunakan package npm audit. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Untuk reportingnya sendiri ini sama ya, berbentuk HTML, tapi ini untuk tampilannya lebih simpel. Nah, di sini kita bisa lihat isunya apa aja.
Jadi bisa kita lihat ini ada critical 1 dan high 12. Nah, ini findingnya bisa seperti ini, kita cek. Oke, kemudian setelah si testing dan build ini berhasil, kemudian kita lanjutkan ke tahap deploy. Di sini karena ini kita menggunakan pipeline staging, jadi di sini kita akan melakukan deploy ke server ini ya, staging. Jadi si GitLab akan melakukan deployment ke server staging ini, server development ini. Nah, di sini saya menggunakan DNS Cloudflare. Jadi saya sebelumnya udah melakukan pointing DNS. Untuk domainnya sendiri kita menggunakan ini ya, dev2do. Nah, ini kita bisa lihat ini berhasil ya, kita deploy. Kita coba cek. Nah, ini udah sesuai ya. Jadi untuk dev2do kita menggunakan IP ini. Ya, ini udah sesuai. Kemudian setelah itu tim dev bisa ngecek ya aplikasinya berjalan atau enggak. Di sini kita akan melakukan testing, contohnya step 1. Nah, ini udah berhasil ya, berjalan dengan baik. Kemudian kita coba cek untuk pipeline main, ini hampir sama, cuman yang untuk stage-nya itu hampir sama, cuman yang membedakan itu di mana si aplikasi kita itu akan di deploy. Ya, bisa kita lihat di sini berhasil ya pipeline-nya dengan waktu deployment sekitar 6 menit, kita mungkin 7 menitan ya untuk deployment ini. Ini tahapannya hampir sama, cuman yang membedakan itu dia ada di sini ya, deploy. Jadi ini deploymentnya akan deployment ini akan dikirim ke si server production ya. Di sini kita menggunakan server Nginx. Jadi kita coba cek ini server deployment, server production. Oke, jadi ini udah berhasil ya deploymentnya. Jadi ini kita udah sesuai alur ya, seperti ini. Kemudian kita coba cek untuk si domain name-nya. Kita cek untuk production. Sip, ini udah sesuai. Oke, mungkin untuk demonya mungkin sekian dari saya. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen lebih mengetahui lebih lanjut, bisa baca-baca ya di medium saya, di medium story saya. Mungkin nanti di untuk linknya, untuk link repository dan mediumnya mungkin akan saya cantumkan di deskripsi video nanti. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.